Besar Perlindungan Tanaman untuk bagian gulma, kalian akan mengidentifikasi gulma-gulma yang ada di lahan budidaya. Di sini untuk gulma sendiri adalah tanaman pengganggu tanaman budidaya, atau pengertiannya bermacam-macam sesuai dengan pakar-pakar yang ada. Bisa tanaman yang salah tempat. Tidak mungkin kan kalian temukan di lapangan sepak bola itu tanaman padi atau tanaman jagung. Biasa kalian menemukan gulma itu identik dengan rumput. Namun yang terjadi di sini untuk lapangan sepak bola adalah tanaman pangan berada di tengah-tengah rerumputan. Pasti kalian harus melihat hal yang terpenting, skala prioritasnya di mana. Karena kembali lagi kepada faktor ekonomi, artinya berarti rumput yang ada di lapangan sepak bola itu merupakan tanaman budidaya. Sedangkan tanaman jagung ataupun padi yang tumbuh di sana itu disebut dengan gulmanya. Jadi berbeda lagi dengan kebalikannya. Apabila rumput berada di lahan budidaya tanaman cabai, kemudian tanaman terong, kemudian tanaman hortikultura yang dibudidayakan, artinya yang bertindak sebagai gulma atau tanaman pengganggu pastinya adalah rumput-rumput yang ada di sana. Jadi harus kalian ketahui. Jadi tanaman yang salah tempat. Kenapa Pak kok seperti itu? Karena dapat menurunkan kualitas dan kuantitas. Kalau kualitas artinya gulma itu memperebutkan unsur hara, memperebutkan cahaya matahari, memperebutkan air terhadap tanaman yang akan kita budidayakan. Secara kualitas pasti akan menurun. Kalau kuantitas, maka tanaman gulma yang mengeluarkan biji-bijian yang berkembang biak dengan cara menyebarkan biji yang sangat kecil sekali, bahkan kalian pun akan bertemu gulma itu berada di tebing-tebing yang tinggi atau atap-atap rumah, benar kan? Nah, itu alat perkembangbiakan dari gulma, sangat kecil, mudah terbang dan mudah tersebarkan oleh agens yang lain, baik angin, burung, manusia, alat pertanian, itu macam-macam. Jadi pergerakan atau perkembangan gulma itu sangat cepat, sangat pesat sekali, mengalahkan tanaman yang kita budidayakan. Jika biji-biji itu terikut dari hasil panen tanaman, maka biasanya tanaman pangan yang mudah terikut. Maka kalau produksi benih secara kuantitas dia akan sudah mengalami penurunan, sehingga mengapa disebut merugikan secara kualitas dan kuantitas pada tanaman budidaya. Hal yang paling penting sebelum kalian melihat gulma yang ada di lapangan, haruslah kalian paham terlebih dahulu gulma-gulma apa saja yang ada di lahan pertanian kalian. Contohnya di sini berdasarkan morfologi gulma dibedakan menjadi dua, baik monokotil maupun dikotil. Monokotil ini adalah apa? Tanaman yang mempunyai mono satu ya. Kemudian yang dua ini adalah dikotil. Di mana monokotil ini adalah gulma golongan rumput, gresis. Kemudian yang kedua adalah kaki-kakian yang disebut dengan setges. Jadi kalau yang gresis akan kalian temukan macam-macamnya. Jadi dia seperti rumput yang sudah kalian kenal selama ini. Kemudian yang kaki-kakian ini berbeda
beda menurut batang yang ada di sana. Nah, kadang berbentuk segitiga, kemudian tidak bulat. Nah, ini perbedaan antara gresis dengan setges. Sedangkan dengan yang dikotil itu terdiri dari gulma golongan yang berdaun lebar seperti Echonia crassipes, Epomea aucatica. Nah, ini banyak sekali. Jadi yang daunnya lebar, Digitaria ciliaris, kemudian yang berdaun rumput-rumputan, teki-tekian itu berbeda berdasarkan morfologi atau penampakan daunnya. Kalau yang dikotil ini rata-rata itu kalian temukan di lahan-lahan tanaman pangan seperti padi. Kalau di tanaman hortikultura sangat jarang sekali untuk yang berdaun lebar. Untuk yang berdaun lebar juga biasanya sering kita temukan di komoditas perkebunan seperti kelapa sawit, itu gulmanya pasti berdaun lebar. Kemudian kalau yang hortikultura pasti ini akan ditemukan kedua gulma ini, gresis dengan setges tadi. Jadi berdasarkan morfologinya kalian membedakan dua, yang bentuk rumput kemudian yang taki-takian. Nanti kita akan pelajari itu di perkuliahan kita. Mungkin untuk yang terakhir nanti, pertemuan terakhir kita akan membahas gulma itu sendiri. Nanti macam-macam juga sebenarnya gulma ini. Ada yang bagaimana tipe perkembangbiakannya, dibantu oleh apa penyebarannya, kemudian cara pengendaliannya. Jadi semua yang kalian pelajari nantinya akan berakhir pada teknik pengendalian. Jadi teknik pengendaliannya bagaimana? Ya sudah. Ada yang mau ditanyakan? Alat dan bahan praktikum yaitu alat tulis, kemudian ada rafia, ring sampel, dan buku identifikasi gulma. Untuk identifikasi gulma, kalian alat yang dibutuhkan itu adalah penanda, alat penanda. Jadi seandainya di sini adalah hamparan lahan budidaya tanaman hortikultura, katakanlah adalah budidaya pisang. Sebenarnya ada alat tersendiri dan tidak semuanya kalian amati. Jadi butuh sampel saja. Sampel di mana sampel itu untuk menandakan bahwa gulma itu dominan ada pada lahan tanaman budidaya. Jadi tidak semua lahan dalam 1 hektar kalian amati satu-satu, tidak. Tapi dengan menggunakan alat bantu yang disebut dengan ring sampel. Jadi ring sampel itu bentuknya seperti kotak persegi dengan ukuran 1x2. 1x2 katakanlah di sana nanti berbentuk, kalian tinggal lemparkan saja nanti di lahan budidaya, terserah. Jadi tidak harus memilih aku di sini, tidak. Jadi kalian terserah kalian mau lempar di mana. Anggap ini adalah alat penanda. Di sini ada lahan tanaman pisang. Di sana terdapat tanaman budidaya yang lain. Apakah itu termasuk gulma atau tidak? Katakanlah tanaman singkong yang ada di sana, termasuk gulma atau tidak? Gulma, karena sejatinya adalah lahan dari tanaman pisang. Jadi tidak ada selain pisang yang harus tumbuh di sana. Rumput, tanaman padi, jagung, meskipun itu dibudidayakan. Tapi kalau dekat dengan tanaman pisang, maka dia bertindak sebagai gulma. Dan itu kalian harus identifikasi. Jadi tugas kalian melemparkan tanaman itu, dan kalian setelah terlemparkan itu yang akan kalian identifikasi. Jadi 5 tanaman di samping, kanan, kiri, depan dan belakang. Itu yang akan kalian identifikasi di laboratorium sebentar lagi. Paham dengan instruksinya? Ya, silakan kalian lemparkan dari sini. Bisa di depan kalian lempar atau bisa dari belakang seperti ini. Jadi itu merupakan sampel.
Jadi bukan direncanakan sampel itu, tapi harus melalui perhitungan yang sangat rumit. Jadi seperti itu ya. Jadi saat ini kalian sampelnya seperti ini. Berikut adalah hasil pengamatan identifikasi gulma pada masing-masing plot pengamatan yang ada di 4 plot yang diamati di area lahan.